Satu. Baru kak jalan masuk, na bilang tinggi na sungko na. Nakana kapan tina ko langir ki. Ko langir ton jento nau. Luar biasa petinggi-petinggi kalar hadir di sini, luar biasa pomo. Lama-lama kayak ini barusan saya ketemu dengan Pak Haji Hasanuddin Tisi. Selama ini kan di Baleho Naji. Baleho kalau di Takalar lewat-lewat lama tapi insyaallah kenapa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-insana khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajjah, ini orang tua kita, bunda kita Hajjah Sarkia binti Saloko dalam usia kurang lebih 86 tahun. Jadi beliau ini orang pindah alam ji Pak Ibu. Sampai na pau protokol ka kana ceramah minjong. Iya, taja mana kila pala doang. Karena bahas ke sumpah penjelasanku. Bagi aku lah Bu Riri. Karena saya satu beliau ini satu grup beliau ini Rio, iya. Kemarin saya di Balikpapan sama-sama Rio, kita konser di sana, acara Maulid itu tanggal berapa kemarin Bu Riri? Ini beliau Ibu Riri. Jadi beliau bosnya ini Rio yang selalu handle acara. Ustaz kan handle tung. Biasa tuh nasleding. Jadi kemarin di Balikpapan ke ceramah Maulid. Nampak piko dongku kana wabillahi taufik wal hidayah. Ya rabu ki bayau tahu. Anjo ibu-ibu ke kadetena ku lari mana bayongku na besok ngasing. Oi bayo pambagianku ibu. Astagfirullahalazim. Katanya mentong kesalahpahang astagfirullah. Bayo pambagian bayo apa kakati? Sambaran. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kakandaku bisa juga aku panggil orang tuaku, mantan wakil bupati Kabupaten Takalar, ya insyaallah sehat ke selalu puangmu, ya insyaallah selalu saya sama-sama dengan beliau. Waktu mencalonkan bupati kemarin beberapa kali karena panggil, tapi belum rezekinya jadi bupati. Insya Allah ke depan ini siapa tahu mau maju nanti. Tak kalah kampanye atau rita kalah, karena kita tak kalah tunjang. Iya. Ini almarhumah bunda kita orang pindah alam. Iya. Kan kita semua yang hadir di sini nih sama yang disampaikan tadi MC, sama-sama dari satu alam namanya alam arwah. Atau ada di sini dari alam gaib? Lamotir ya Kak? Sama-sama kita dari satu alam namanya alam arwah. Dari alam arwah ini Allah pindahkan kita ke alam rahim. 9 bulan 10 hari. Ada yang 9 bulan Ibu Dik? Bu. Ada yang 9 bulan? Ada yang 3 bulan? Ada. Kenapa kita lumbulan levana nikah na melahirkan? Oh merentongin dia. 9 bulan 10 hari di alam rahim Allah pindahkan kita namanya alam dunia. Apa itu dunia? Bahasa Arab. Asal kata dari dana yadna artinya singkat. Ini lino singkat. Coba kayak mempo-mempo kaman ini kan hitina nakasiya kita tetes salapam. Selalu andre ni cara mana kan hitina ni kasiya kina tetes 10 mai kate. Engka nakkedah. Kador kini paminteng. Jadi memang dunia ini singkat. Jadi sifatnya dunia ini pertama singkat. Yang kedua dunia ini tempat musibah. Jadi kalau tidak mau kena musibah di dunia Pak ikut sama Ibu Aji. Iya, naik ring ni kiu kang yalolon puang siang. Pernah tegi nada apa musibah minau maki sekian puang siang.
Iya. Penatikin atau musibah. Kamu dunia ini memang tempatnya musibah. Yang kedua, dunia ini tempat capek. Kata anggala aja tawa mempo. Ini karena tenata anggala tawa usaha kikut tanam nih. Beliau. Kepengusaha beliau. Iya. Dibilang cari uang tidak capek. Capek pak. Dibilang duduk-duduk begini tidak capek. Capek. Dibilang makan tidak capek. Makan makin 3 jam. Nanti nani tangga lah. Dibilang baring-baring tidak capek, capek. Jadi dunia ini tempat capek. Makanya kemarin ada buku yang saya baca Pak. Orang yang beriman meninggal itu orang pergi refreshing. Orang pergi refreshing, yang penting beriman. Sekali lagi, orang yang beriman meninggal orang pergi je refreshing. Kuku tak nangki, apa ki ni mangeri rimalino. Pasti jawaban tak. Lamai rekreasi Ustaz. Angapa naki mai lamangkia? Jawaban tadi karena lama rekreasi Ustaz. Untuk apa jo rekreasi? Menghilangkan perasaan capek. Karena memang dunia tempat capek. Jadi orang yang beriman meninggal Pak Ibu, tenang di sana nih almarhum puas siang. Seandainya bisa didengar omongannya puas siang, apa nak bilang? Anakku, cucuku. Kembalilah minau mau komerin ke. Anu nyamangan rini enak di sini nah. Tidak capek makin di sini. Tinggal ku nikmati jerih payahku waktu hidup di dunia. Jadi santai-santai almarhum di sana ungkang-ungkang kaki. Apalagi jaya anak nandoakan ya. Ketengah asingen namanya alhamdulillah. Nak kemudian tamar ke lokasi acara ya puang. Nah jaya kaman tahu pasti ku bilang yang meninggal orang baik. Iya. Karena beberapa kali pergi ceramah Pak, di mana pergi ceramah itu? Bayangkan hampir jam 9 nah baru 8 orang. Nah karena protokol kau Ustaz nih mulai ceramah kulai. Kau ditunjuk tuh ceramah pun asagan 7 jah tahu. Nah karena mana nih sampai jam 10-12 malam tetap 8 orang Ustaz. Ku kana ngape kan karena neri lorong anak kemami tali panaga ngap besir ya. Ada. Apa besir. Itu. Ya Allah. Orang santai-santai di sana. Enak di sana. Ungkang-ungkang kaki di sana. Dengan catatan ini Pak. Beriman kepada Allah. Kemudian melakukan amal soleh. Istiqamah melakukan amal soleh. Pasti husnul khotimah. Akhir kehidupan kita baik. Iya menjo Pak. Tapi kita duduk. Sekali lagi. Beriman kepada Allah. Melakukan amal soleh. Istiqamah melakukan amal soleh. Pasti husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Bu, sakit ketika dicabut ruh. Katanya mungkin karena ruh dicabut. Bapak-bapak kepamupurang, bulu sumit temu ki bu. Nanti nana mati jadi sama tanta. Ibu-ibu ke bulu buti hitam mo. Coba mikir bu pun nanti aduh parisina. Apalagi dibilang nyawa, ruh yang dicabut. Sakit Pak Ibu. Ada 3 hadis yang saya dapat ini pun. Pertama orang yang dicabut ruhnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan 300 kali sabetan pedang. Lah ngapa ki? Bukan lah nasambeng acara mah. Ternyata tahu ki. Bukan anak ustaz nak sing. Ternyata telah bisi-bisi. Yang jadi pertanyaan sampai di mana ceramahku? Iya menego kalau pai. Rasulullah mengatakan orang ketika sang bulu si mami rangi. Bagaikan 300 kali sabetan pedang. Itu orang dicabut ruhnya Pak. Bagaikan 300 kali sabetan pedang. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang dicabut ruhnya itu kayak kambing yang dikuliti. Kamu tongi bembet ini sisili. Itu sakitnya Pak. Hadis yang ketiga yang saya dapat, orang yang dicabut ruhnya Pak, seperti pohon yang banyak durinya, disimpan kain di situ, nih besok injok kainnya, tas sambang-sambang injok kainnya. Seperti itu sakitnya. Tapi minta maaf, bagi orang yang beriman tidak merasakan sakitnya. Minta maaf, pamupurang lebak ya langgar, pernah kita dengar ada orang yang meninggal tersenyum? Banyak ya? Atau pernah kita mendengar, atau siapa tahu Bu Aji Puangan meninggal dalam keadaan tersenyum, atau kayak orang tidur ji? Biasa begini, dengar begitu. Pak Ibu, pada umumnya sebelum orang dicabut ruhnya itu diperlihatkan tempat yang dia akan tuju. Sebelum dicabut keluar ruh itu diperlihatkan tempat yang kita akan tuju. Bagi orang yang beriman Pak, kenapa tidak rasakan ketika dicabut ruhnya? Kenapa tersenyum padahal sakitnya luar biasa? Kenapa?
Sebelum dicabut ruhnya Puang, Ibu Aji ini diperlihatkan tempat yang sangat indah, tempat yang sangat cantik. Begitu dicabut keluar ruhnya, tersenyum melihat tempat yang dia akan tuju. Yang begitu indah, begitu cantik. Sampai tidak merasakan sakitnya ketika dicabut ruh. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dibaca tadi qori kita. Beliau luar biasa suaranya Pak. Beda pun nasa rangkup Puang. Nasa rangkup nak kita kala naik susah naung. Makanya biasa ngeliat tuh kak nampak naung. Nata kala naung susah tuh naik. Jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada aku dengan ridho dan diridhoi. Kau termasuk golongan hambaku yang soleh. Puan siang, silahkan masuk ke dalam surga aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu bagi orang yang beriman. Jangan pakai jauh-jauh deh contoh dunia mau. Kenal Nabi Yusuf? Kenalan di mana Bu? Hebat. Mana Nabi Yusuf nak kenal ngasih. Itu namanya tahu Ibu. Risul berkapuang sebangnya mau duku karena kenal Fir'aun nak kenal. Kau nambe moteri. Ada dede kamane Fir'aun nak kenal ngasih. Bahaya. Tomate minje sing. Itu Nabi Yusuf Pak. Kita semua mitos sejarahnya. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang lihat Nabi Yusuf. Itu saking gagahnya Nabi Yusuf Pak. Sepertiga dunia ini kegagahannya. Ikaten kagak gantah segang yang penting kagak gantah nih Pak. Kecantikan dan kegagahan ini cuma 1% dibagi-bagi. Kalau kegagahannya Nabi Yusuf sepertiga dunia ini. Nah, ngapa usah engkau ya? Oh Pak Soti. Kameramen kok kana gasin anak-anak. Iya. Sampai di mana Mi? Kecantikan kegagahan ini semua Pak Ibu 1% dibagi-bagi. Kalau kegagahannya Nabi Yusuf itu sepertiga dunia ini. Itu yang lihat Nabi Yusuf Pak. Wanita-wanita yang lihat Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan na iris tangannya. Ada yang mengatakan na potong tangannya. Secara hukum dunia Pak, kalau diiris tangan, dipotong tangan pasti sakit. Betul apa betul? Tapi kenapa perempuan-perempuan yang lihat Nabi Yusuf ini tidak merasakan kalau potong tangannya? Disebabkan karena lihat orang gagah. Katanya mungkin karena gagana Nabi Yusuf, nak mau lagi cini cewek gagah. Tato robangkengku na akun rarintunja tapi ayah juga digang marah na. Tuh, seperti itulah gambaran Pak. Bagi orang yang beriman dicabut keluar ruhnya tidak merasakan sakitnya. Ustadz guru saya, Ustadz Amirullah Amri, Kiai Haji Amirullah Amri kemarin sudah mina bahas. Tadi malam Ustadz Muhsin Ramlan, guruku semua. Ini malam muridnya. As-Sammi. Lebang ngasih mi kapan na bahas. Ini mene pusing angkan apa nak lagu bahasan nih. Pak Ibu, ayat di surah Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak. Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak, pamopurang atina monake kuntama di surga. Berapa tonji solatku? Ya. Tapi rajin sampai yang tahajud Ustaz. Tidak pernah saya tinggalkan sholat jamaah di masjid. Ya cocok Mi. Tapi berapa banyak orang pernah kau sakiti hatinya? Halo. Berapa banyak orang yang kau karena cerita kejelekannya. Nampak pun anak calla mau tahu tiami limanan jojok muncen namami. Kan biasa kamayan jong. Pun anak calla mau tahu. Itu Yanu. Nah bilangnya mana ke itu? Na cini kato kaman jo sere mami doang angko karim potira lalu muncin nah. Ya nanti na motire muncin tapi na tabo ko rasa ilahi jarra ko. Basambaran na cerita puang. Mana anak na tahu na cerita ngasa na kanaya deh. Itu anak ni anu di sebelah deh. Kalau pagi-pagi pergi sekolah lagi jumpu ki. Kalau pula lentong nyantar ki. Kenapa ki kalau len jumpu nyantar ki kapagoje? Nah kanate itu lo bayuan. Kenapa ki kalau pacar na tahu? Masalah buat lo. Nah bilang, oi anakku nak kita nan jumpu-jumpu. Ini kau lan jumpu kan anu pun nampak patika. Nah kana oi SMA mi anakku tapi tinan jumpu-jumpu. Kodi-kodi ka panganano.
Kadek gagang jatuh jempu ke sambaran nanjo. Ini kan bisa menghapuskan pahala sholat kita. Betul apa betul, Bu? Iya. Jadi berapa banyak sholat kita, Pak Ibu? Berapa banyak yang bolong-bolong? Berapa banyak orang yang pernah kita cerita kejelekannya? Habis pahala kita. Ustaz, kau puasa? Iya puasa kok. Tapi berapa banyak dalam puasa kau berbohong? Mana tuh mana mari anak-anak, anak tak Pak Ibu punya pala duit nampak puasa kene. Emak, saya duit tahu tidak sekali duitku. Padahal niat janji kan berbohong. Puasa sah tapi pahala tidak dapat. Puasa tak sah tapi pahala tidak dapat. Makanya jangan keheran anak-anak sekarang itu kuat-kuat semua berbohong, pintar-pintar berbohong. Karena orang tuanya yang ngajar berbohong. Kemana tanya jari kemana Pak Ibu? Kalau biasa kita berbohong, anak pasti akan berbohong tuh. Nih lampu merah sungguh minasa nama meri Mangkasar puangnya. Ini gandeng ini nah karena cucu cak kok. Jo guru no dalekangnya tidak pergi ke sekolah. Nabi bilang, oh nenek, kak kita yang sembunyi. Nabi bilang, kenapa saya suruh sembunyi? Nah bukan saya pergi sekolah. Nabi bilang, oh nenek, tidak pergi sekolah tuh. Aku bilang nenekku meninggal. Nampak ini, nang gandeng. Cucu iruk nih tempakar. Pamupurang. Iya Ustaz, karena aja nggak bersedekah. Siapa yang bersedekah? Bebas masuk dalam sorga. Cocok memang bersedekah kok. Tangan kanan memberi tapi tangan kiri kasih naik di status. Apa ini yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Habis Pak. Jadi apa aja Pak yang kasih masuk ke dalam sorga? Pak Ibu, pamupurang ade, seandainya pahala yang banyak kasih masuk dalam sorga, kira-kira iblis juga masuk dalam sorga. Kenal iblis? Mal lagi. Di mana keceramah itu puang? Gue bilang, kenal Abu Bakar Siddiq? Dia bilang, kenal. Kenalan di mana? Karena di mall. Kan? Pak Abun jo sota. Bilang, jangan kau bicara mall deh, karena ada kenangan manisku di mall. Pergi ke mall, bu, tidak jadi belanja. Gara-gara lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall. Mesrana natoa mo. Woi penasaran aku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya ki Pak, apa resepnya kenapa mesra sekali? Karena siapa yang mesra? Ku bilang kita itu atau mau nabateta siraka-raka nabe. Bukan orang mesra ini. Ku pelu istriku karena kapan lepas sambaran na belanja. Nah karena labu sih udah kur ATM nggak? Bukan ini karena buraknya pampidukang Pernah tuh tak kalar pasti nih buraknya pampidukang. Buraknya tiana sari duit belanja benina. Nah cakoi pernah niat duit nah. Ibu, ada suami yang begitu? Jujur nah. Ibu, jangankan sekarang, pada zaman Rasulullah saja ada. Istrinya Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah, Zundun, ya Rasulullah itu suamiku pelit, tidak mau karena kasih uang belanja. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan, dosa apa tidak? Rasul mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Tekel lengeseng ibu Pak Bisirang. Jadi suami tak masuk di WC paris sedompet nah. Nia sereju tangan lemaki si bilangan sabu. Beli ikan katambak bakar rica-rica hidangkan di meja. Begitu suami tak datang pasti nak kena, wih dede nyaman na masakan istriku. Pau toming kan nyaman mantongin tu puna duit ni luka. Ada cerita warkop Pak, tamarek ri warkop kah? Beliau ini kan punya warkop beliau. Kadang kita nongkrong di tempatnya sama dengan beliau. Ya. Puna si buntulung asem ke paranta ustad kasulung asem cerita iya. Cerita warkop. Suami yang begitu pampidukang. Tiba-tiba nih sang suami pun ada tamunya. Biasa Bu Dek kalau ada tamunya suami tak kan berteriak ke dapur. Bu, kopi ada tamuku. Nah bilang tuh ngisinya, tina gola. Itu dia bilang kasih ke uang belanja. Lama-lama Nah bilang, Bu, mana mi kopi? Dia bilang tidak ada gula. Bikin malu-malu nah ini. Ya langsung masuk kok katok kok. Bestemberi buku na gordeng anak-anak tamak nu nemai ku kandato. Tiba-tiba tamunya mau sekali buang air kecil. Begitu lewat tamu na langsung nikana tina gola. Nakana mo tuan anak kapuna tina na jigola tete mikik kandato ki. Oi kaseng kaku jenero atamia dende. Barangkali ada tamu mau masuk ya.
Iya, Pak. Oh iya. Iya, masuk ke Ibu Wali, iya. Masuk ke kelam maritoma. Game manyo cara aku. Leba minyo di kandat tuh kan. Jadi perhatikan memang mi bajunna burak ninta pun nallo ibu. Kesin salah kandat tuh ki. Allahu Akbar. Kembali saya sampaikan, seandainya pahala yang banyak, Pak Ibu, kira-kira iblis juga masuk dalam sorga. Kenapa aku bilang iblis masuk dalam sorga? Coba Pak Ibu. 7.000 tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Berapa tahun makin sujud kita? Coba. Pirang tahun makin sembayang. Ya. Paling 40 tahun. Atau 30 tahun. Ada yang 20 tahun. Banyak mana 20 tahun, 40 tahun daripada yang 7.000 tahun. Iblis sujud kepada Allah 7.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Kenapa diusir dari surga? Nyata-nyata menjelalan di surga. Kenapa diusir? Cuman satu. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Seluruh malaikat-malaikatku sujudlah engkau kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali Allah. Tanya iblis, oh iblis, ngapa nani angkana ada bahayanan ini tau. Ini kan iblis nak kena mau tirik dah. Oh itu Pak Mukhlis. Salah langir. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ini sujudmu bukan sujud penyembahan. Bukan berarti kamu lebih rendah daripada Adam. Tidak, ini perintahku kata Allah. Apa jawabannya iblis? Ya Allah, kenapa mesti saya mau sujud sama Adam? Adam kan baru kemarin diciptakan. Saya lihat sendiri dia diciptakan. Ya Allah, lagian saya lebih duluan tinggal di sorga daripada Adam. Adam kan baru kemarin. Seharusnya dia yang sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Ini kan kesombongan Pak. Ika tu beru-beru pantun tamarita kalar. Kata ampun jorena tahu. Pamupurang ada pamupurang. Yang kedua apa jawabannya iblis? Ya Allah, ibadahku jauh lebih banyak daripada Adam. Saya sudah 7.000 tahun sujud kepadamu ya Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Seharusnya dia yang sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Yang ketiga, apa jawabannya iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa keturunannya jauh lebih bagus. Pamupurang akaring, pamupurang apuang. Bagi yang gua takalar naik, sagian jetne ponto naik bantaing kan ikiu karaing itawa. Nau maros Pak, ikut dipanggil puang. Saya biasa bilang begini, boleh dipanggil karaing kalau memang ada status sosial kita. Tidak jadi masalah. Boleh dipanggil puang kalau memang ada status sosial kita. Tapi jangan merasa bahwa diri kita jauh lebih bagus daripada yang bukan karaing, daripada yang bukan puang. Kenapa? Sifatnya iblis. Ini banyak warisi Pak. Banyak yang warisi sifatnya iblis. Ada yang sombong karena merasa dirinya kaya. Ada yang begitu Budi? Bu, ada yang sombong karena merasa dirinya kaya. Ada Bu ya? Apa tidak boleh jadi orang kaya? Harus. Bagaimana caranya mau berangkat tanah suci kalau tidak ada ini? Apa ini Bu? Tangan. Ibu kasangi uang mami. Kuana apa ini? Bagaimana caranya mau menyantuni anak yatim kalau tidak ada uang? Harus kaya Pak. Tidak boleh tidak kaya. Umat Islam harus kaya Pak. Siapa bilang umat Islam miskin Pak? Siapa bilang Rasulullah miskin? Mau berdebat kalau ada yang mengatakan Rasulullah miskin.
Bukti kekayaannya Rasulullah, Pak. Rasulullah datang lamar Siti Khadijah. Itu 100 ekor onta, ribuan kambing maharnya. Kata mana kalau manyangan kamu makin paling seperangkat alat sholat. Loh. Iya Ustadz, itu kan waktu jadi nabi, sebelum jadi rasul. Oke. Setelah beliau jadi rasul, sebelum beliau meninggal, beliau berkurban 1000 ekor onta, ratusan kambing beliau kurbankan. Apa Rasulullah miskin? Kaya Pak. Harus kaya. Yang satu rumahnya mau tambah lagi silahkan. Yang satu rumahnya, yang satu mobilnya mau tambah lagi. Jangan makin dulu, maceki. Subangnya ampun, nau ngari sudia ceramah. Sebelum maghrib saya tinggalkan rumah tilawah Al-Quran. Karena biasa kumpul ke di situ di rumah tilawah Al-Quran di Jalan Sunu Sultan Den Raja. Anunya sebelah timurnya Masjid Al-Markas. Biasa kumpul ke di situ. Saya tinggalkan di situ Pak. Sebelum maghrib sampai ke di Sudiang. Jam 8:30 macet nanau. Itu pun ku parkir mobilku nampak naik motor Kak. Pun naik motor Pak paling gasing. Kayak biasa lari-lari 100 tikungan lepas tangan. Iya kan digandeng ya. Ini tolong mati Rossi lagi tak kamu. Silakan jadi orang kaya Pak, tidak dilarang. Yang dilarang ini merasa diri kita paling kaya. Kalau merasa diri kita paling kaya, kadang muncul kesombongan Pak, tidak mau hargai orang. Apa tuh kau? Saya 23 mi rumahku, 23 mobilku, kau apa tukang beca? Jangan kipandangin itu tukang beca Kak. Masalahnya pun naik kiri beca na nyawatan nih kiri tukang beca Kak. Naik mau kiri beca na penerong kemari flyover Kak. Nah nagayung kencang-kencang nampak nasurung kina nak japariolo mah kok. Lah ngapa kok? Harus jadi orang kaya Pak. Yang dilarang merasa diri kita paling kaya. Karena kadang muncul kesombongan. Ada yang sombong karena merasa punya jabatan. Mana tak muriana sawala ngasing. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Karena biasa puang-puna ceramah. Kukana jabatan itu titipan. Titipan dari mana? Titipan dari Allah dan titipan dari rakyat. Kalau jabatan dijadikan sebagai kekuasaan, tunggu-tunggu mi tayang-tayang mi 3 rumahmu. Rumah dinas, rumah sakit, dan rumah tahanan. Nalle kok KPK. Pejabat gubernur. Pemapura nggak? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Iya. Ada yang sombong karena merasa dirinya paling suci. Merasa dirinya paling benar. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit neraka. Kau patah neraka. Subang nyangan po nga maudo ka. Nakana ngapa kanyo po na maudo tawa sangin bayo mamin ito. Duku ka noy ka po na mandi ka lompo duduy. Ikaw sambaran to. Ero ko nakete mo ko pusingin yo to maudo ka. Kapunero ko maudo. Maudo ko po nati ako tiya. Toma ko. Kan bedakan syariah dengan syiar. Karena kan bukan syariah yang seperti ini Pak. Syiar. Syiar agama. Pilang ngeri kising ka nanti kamu menjururungan atau matea. Sagang apa boko lanira menjoreng. Kan yang seperti itu. Anda katawa si pagang ada dede. Bid'ami. Nesu pakutanang ngipuan nakana. Akhirnya kan joriola yang mana duluan itu. Kalau mau sujud orang lutut duluan apa tangan duluan. Napa bisa ngaseng injo ko na dua-duanya boleh. Yang salah kalau kepala duluan. Ini namanya tak panyunyu. Sambaran. Cocok ibuan deh. Ngapa karena sama. Coba bagi pun tu lompo-lompo kalian ibu-ibu kacok-mocok nampak sujuk ko naung. Kolantu nuri Allah pun tak bulinta. To asam ura kan nampak nupasa kalau untuk naung pasti deh. Iya, jadi pakai dua-duanya salah satunya. Kalau bukan lutut, tangan. Kalau bukan tangan, ya lutut. Iya. Salah serena. Ini kau tahu sebagian. Pak Bu, minta maaf minta maaf. Yang Allah lihat itu bukan yang sekarang. Yang Allah lihat bukan yang sekarang. Iya. Yang Allah lihat itu akhir kehidupan kita Pak. Bisa jadi hari ini saya jadi ustadz. Tapi nauzubillah ya. Bisa jadi hari ini saya ustadz, Allah ambil hidayah, besok jadi preman, siapa yang tahu? Ya. Bisa jadi hari ini dia preman, dia pezina, dia pemabok, paluka, paella. Allah berikan hidayah, besok jadi ustadz. Siapa yang tahu? Ustadz Jeffrey, kenal?
Malah lagi. Ustadz Jeffrey masa lalunya mulai sabu-sabu sampai busa-busa nambak ngasing. Iya kan? Tapi begitu Allah. Aman. Udah lema ya. Kok kalau paham ceramah. Lanjut. Sampai di mana? Ye. Ustadz Jeffrey masa lalunya bagaimana, Pak? Tapi begitu Allah berikan hidayah sama Ustadz Jeffrey. Ya. Allah berikan hidayah. Temeki bela dulu deh. Ini keluarga aku assalamaya ribala na pasti teler. Inai kan kana ballo kako di ku kana mati meja. Apa saya marahi dia? Tidak. Apa aku bilang, oi cika amari mako. Seandainya nanti baji ki inenek nagau kang ngijin tu kamaya. Nakan-nakannya mangiji cika. Tidak takut itu sama saya itu sepupuku. Tapi angalitongin akan mangkasar. Begitu masuk sholat asar, masuk di masjid, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Gerakkan hatinya ya Allah supaya dia mau sujud kepadamu. Alhamdulillah, 2 minggu kemudian datang ke rumahnya, rajin mau sambayang. Dia buka pintu masjid, dia yang azan di masjid, walaupun azan tak balik-balik. Azan ina hayal al-falariolo. Nampak na cambu hayal as-sholah. Azan suburan di masjid seharusnya kang as-sholatu khairum minan naum. Apa na baca ya? Assalatu wassalamu alaikum. Karena panraki masih kah? Apa harus disalahkan? Tidak, dia proses. Iya. Justru kita ini orang yang beriman, Pak. Saling mendoakan satu sama lain. Bukan saling menghujat. Bukan saling mengatakan, saya lah penghuni sorga, kau penghuni neraka. Tidak. Enak kalau sama-sama kita semua masuk dalam sorga bersama puang puang siang Amin ya Rabbal. Ilalam pakai di surga si jojo. Ini atong pasti ku taneng puamu. Ina anjo na kanan jorompi balaku ya tamariang ngalle balon lampu Artinya paluka balon lampu tamari surga. Kenapa? Saling mendoakan bukan saling menyalahkan, Pak. Iya betul apa betul? Jadi jangan begitu lihat ke bilang, neraka kau tampaknu, belum tentu tahu. Jangan dilihat Ustaz Raja ya masuk di dalam sorga, belum tentu dijamin nggak? Ustaz juga manusia coy. Inilah ngeseng. Apalagi saya jarang tinggal di rumah, Pak. Kemarin dari Balikpapan ini maulidku kemarin, ku bilang saya selesai mediano di Pinrang. Ku bilang selesai di Pinrang. Ternyata dari malam masih ada lagi maulidku. Ternyata masih ada maulidku. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Nih besok lagi Jakarta. Punya nih ngundang nggak? Nih tumpang ngundang apa nanti mari kok. Masuk kan juga gigi, mau di Jakarta. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah Pak, begini-begini orang Takalar, orang Goa, sebanyangan tampil tomat di Trans TV. Iya sama Ustadz Nur Maulana jamaah. Kan beda-beda itu gaya cara mana tahu apa Ibu? Tinana sangka mengasing. Puna pakai seno dengan Z kamane modelnya puna cara mai. Na Tagalog mai kan, nampak kamane mirin songkona. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak saudara-saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Kalau bulan ini kita diberikan kelasan rezeki, jangan lupa di sana ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda kembang yang harus dinikahi. Salah pawa. Minta maaf. Itu kalau pas dengan MZ. Kalau Agim lentongi. Kalau Agim kan begini modelnya. Hadirin pemirsa yang budiman.
Kalau hati bersih, pikiran juga ikut bersih. Betul apa betul? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah suami, jangan-jangan menikah lagi. Itu kalau Agim. Kalau Ustadz Jeffrey Lentongi. Mau kita tahu ke Ustadz Jeffrey almarhum. Kalau ceramah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Medina. Itu uji. Kalau rumah irama lentong. Kalau rumah irama itu hadirin. Pada malam ini. Saya akan membawakan sebuah lagu. Yang berjudul Adu Domba. Masih oke. Ustadz Nur Maulana. Jamaah. Tete siapa mi? Tina tumpan aku karena lemar ya. Aku tananya karena tete siapa mi? Lanjut. Ustadz bilin-bilin tiap di. Lanjut. Jadi jamaki mau hakimi orang, jamaki mau ponis orang, jamaki mengatakan bahwa neraka kau tampak no, belum tentu Pak. Belum tentu. Iya. Siapa tahu nih karena Ustadz Raja yang masuk di dalam sorga. Belum tentu. Ini jamin gak? Ku cari teron sikit deh Pak Ibu deh. Saya cerita sedikit dulu pengalamanku waktu baru-baru ikut audisi DAI TPI di Jakarta 2006. Beberapa tahun berikutnya diundang ke tablik akbar di Bandung. Kan kebiasaanku naik pesawat saya tidak mau makan. Karena tidak bisa kuprediksi kapan keluar di belakang. Yang kutakutkan gak pergi rata di pesawat kena rata tai. Jadi saya tidak mau makan. Jadi ke bandara lah. Sampai di bandara 3,5 jam menunggu baru datang pesawat. Karena ada jam Cipurukku mau. Tapi tidak mau tungkap makan. Terbang ke Jakarta 2 jam 5 menit pakai Lion. Tidak apa-apa rate. Berapa jam itu tidak makan? 5,5 jam. Begitu mau keluar dari pintu bandara, begitu mendarat pesawat, kau nala singkat rongan deh, Cipuruka. Begitu mau keluar di pintu bandara, tertulis di depan situ jemputan Dai Raja. Kan tidak nak kenal kalau saya Dai Raja, karena pakai celana jeans, sepatu kets, baju kaos, jaket, topi, kacamata hitam. Anak Fang rasu-rasu. Langsung kuperkenalkan, Kang kalau orang Bandung dipanggil Akang. Kang, saya Dai Raja. Oh ya Ustadz, buruan, langsung ke mobil yuk. Saya bilang, enek loga karung kata Bandung ku ngapa me. Daripada gangku loga, nampai nunjuk Jakarta loga kina minau bahasa Mangkasarana. Nah cari kita temannya, nah bilang ngomong-ngomong, itu teman-teman pada kemana ngasing sih. Nah bilang Tom itu temannya satu ke Bugis, nah bilang gak tahu tuh mak golok kali Biasa ya lalu mau nama golok kamu. Kang saya Ustadz Dai Raja. Oh iya Kang Ustadz ayo ke mobil buruan. Udah lama ditungguin Ustadz. Saya bilang Kang bisa minta tolong gak? Bilang apaan Ustadz? Isi Kampung Tengah dulu dong. Dia bilang Ustadz jangan Ustadz. Karena menurut panitia di Bandung gak boleh makan di mana-mana. Udah disiapin di sana Ustadz. Tenang aja Ustadz. Jadi ku bilang berapa jam sih ke Bandung? Dia bilang insya Allah 2 jam. Ku bilang ada. Aneh lagi. Jadi gue bilang lah iya dah udah jalan. Ternyata 4 jam baru sampai macet. Cipurukku. Kasulu kesungut dinginku. Alam pemari Bandung. Betul di Bandungku karena kelangan relo petawan nih. Teman-teman kata Mangkasar mereka pun niat tuan anta kasulu ngaseng isi kulkas kan. Ternyata betul menjadi miji na bayau na tuan anga. Bukan kapak ganjala batan jin dende. Karena kemudian ini karena ngandre ya pernah cucu pun nyiko panga. Jadi gue kan oh ya mungkin sinampe kapan pun dilanjutkan. Ternyata kita langsung ke lokasi acara. 5 ke acara mana ke Batur Mangkasar dari Bandung sendiri, Jakarta, orang Medan, Palembang. Iya, bawa bahasa masing-masing, logat masing-masing, tidak boleh pakai logatnya orang. Kapan selesai acara? Jam 12 lewat. Cipurukku. Ku bisikin jong antar jumpu ke Kang, antar ke hotel dong, ngapain Ustad?
isi kampung tengah dulu dong, nih belum ketemu nasi nih seharian. Ya udah Ustaz, kita buruan yuk, buruan ke hotel. Sampai di hotel sementara ganti pakaian, ada yang datang ketuk-ketuk pintu, tok 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 tok, ku anak mana panitia ana. Pas kusung ke pakai buka astagfirullahalazim, ke cewek seksi. Oi, adro bodoh nampai mamun nih narangka ku kana oh lala. Angene mako. Apa nakana mas pesan ayam panggang enggak? Kate to cipuru bicara jangan panggang, pikiranku kayak di sini sari laut. Bilang pasti ini kan rena. Jadi ku kana tomo, iya. Kebetulan gue lapar nih. Untung itu sopir masuk di kamar. Ustadz jangan Ustadz, itu bukan ayam panggang betulan. Saya bilang ayam panggang apaan? Nah bilang tuh pahanya yang ditawar. Astagfirullahalazim. Tapi sempat tonja itu pikir-pikir. Ustadz juga manusia tonja. Tapi coba Pak Ibu, seandainya malam itu saya berzina, siapa yang tahu saya di sini kalau saya berzina? Anggapan Bapak Ibu Ustadz Raja masuk surga. Padahal Bapak Ibu tidak tahu kalau perbuatanku jauh lebih bejat daripada sepupuku yang paminunga. Jadi janganlah kita suka menghakimi orang, suka mengatakan neraka kau tampakno. Ikau patah neraka. Ikau entah kali kuncina neraka kah? Janganlah, ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Amin ya Rabbal. Jadi apa yang pengen kasih masuk ke dalam surga? Baru mau masuk inti ceramahku. Ciburu lagi. Ngamun singkam. Jadi apa yang kasih masuk ke dalam surga? Dua yang kasih masuk ke dalam surga Pak. Pertama rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Pengamasan Allah Ta'ala. Itu ada anak kecil Pak Ibu. Anak kecil siapa yang punya anak? Kita yang punya anak. Ibu lihat bagi pala yang anak tanah-tanah balian saya baju kaman nih. Pernah? Tidak pernah minta belikan baju yang seperti itu Bu. Kenapa dibelikan? Karena sayang. Karena sayang. Ya. Sama ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita sholat, ketika kita puasa. Yang kita kejar rahmatnya Allah. Tidak minta pun Allah akan kasih. Seandainya pahala yang diandalkan Pak. Berapa tonji pahala yang mau dibawa. Seandainya pahala yang banyak kasih masuk ke dalam surga. Enak dong yang tinggal di tanah suci. Siapa yang sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat. Di sini 100.000 kali pakai sholat baru sama. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi? Di sini 1000 kali pakai sholat baru sama dia. Enak yang tinggal di sana. Mati mikir apalagi tuh Papua ya. Iya. Ternyata pengamasian Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah yang masukkan kita ke dalam surga. Ada orang yang belum ada ibadahnya Pak dimasukkan dalam surga. Ini ku ceritakan ke Pak Ibu deh. Ada seorang penggali kubur Pak. Dia sukanya itu, hobinya. Ada orang hobi itu Pak, yang namanya hobi itu kan kesukaan. Dia kesukaannya menzinahi mayat. Ada kan orang yang biasanya bilang berzina apa sesama orang hidup. Aneh, mayat dia zinahi Pak. Setiap ada orang meninggal, nah cini kena oh cewek aneh. Siang dikebumikan, malam dibongkar kuburan, digauli. Setelah digauli, Allah Maha Kuasa. Allah kasih izin kepada mayat ini bangun dan bicara. Kira-kira nanti kamu pakai saya punya niat mayat ambangun. Punya nak ke devour of kepepet. Mana timbul tinggi kuri baki jitolo. Inilah mentang. Allah berikan izin kepada mayat bangun dan bicara. Apa kata mayat ini? Anak muda 3 sekali kau zinahi saya. Apa yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti kalau Allah panggil menghadap dalam keadaan junub? Setelah itu tertidur kembali nih mayat. Ini yang penggali kubur loncat naik ke kubur. Lari sejauh-jauhnya menyesali perbuatannya. Sujud di padang pasir. Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia menyesali perbuatannya. Akhirnya datang kepada Rasulullah menghadap. Ya Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah apakah Allah Maha Pengampun? Allah Maha Pengampun kata Rasulullah. Walaupun dosaku sebesar gunung Uhud. Nabi bilang walaupun sebesar gunung Uhud. Walaupun dosamu sebesar dunia ini. Allah Maha Pengampun. Apakah dosamu wahai anak muda? Nabi bilang malu-malu ke cerita ya Rasulullah. Karena sana dulu lumpunan nih. Nabi bilang bagaimana mau ditahu dosamu besar apa kecil kalau kau tidak mau cerita. Nabi bilang saya seorang penggali kubur ya Rasulullah. Saya zinahi mayat. Rasulullah merah mukanya deh. Siang begini, hari begini masih ada orang yang zinahi mayat. Anak muda ini keluar
dari rumah Rasulullah sampai diusap dadanya. Nak biar lagi nalarron teka meminjau Allah Ta'ala. Sujud lagi di padang pasir. Tidak lama kemudian datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah titip salam sama engkau dan titip pesan sama engkau. Yang berhak memasukkan ke sorga apa ke neraka kamu apa Allah? Yang berhak yang mengampuni dosa seseorang kamu apa Allah? Rasulullah mengatakan, Allah wahai Jibril. Kenapa kau tidak berikan pencerahan kepada anak muda yang menzinahi mayat tadi? Dia mau taubat ya Rasulullah. Tahu enggak? Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia menyesali perbuatannya. Seandainya bisa darah yang keluar saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari itu anak muda, dicari itu anak muda, didapatinya sementara sujud di padang pasir. Datang ditepuk pundaknya. Wahai anak muda, begitu ditepuk pundaknya, meninggal seketika itu anak muda. Anak-anak apa malaikat pencabut nyawa batu? Meninggal seketika itu. Datang lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, namanya sudah dicatat di dalam sorga. Belum ada ibadahnya panggau karena kamarnya Pak. Kenapa dijamin masuk surga? Taubat, ada penyesalan yang ada dalam hatinya. Bagaimana tidak kita yang hadir di sini, yang tiap hari kita sholat, Rabbighfirli warhamni wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Maka palang-palang lalu kian baca nih pun sambayang ki. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku. Warhamni kamaseyanga. Wajeburni, cukupi kebutuhanku. Warzukni, lapangkan rezekiku. Wahdini, berikan hidayah. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkan saya Allah. Masya Allah. Itu karena rahmat Allah. Jadi ayo Pak, kita sholat, kita puasa, kita berangkat tanah suci karena mau rahmatnya Allah. Kema anjuk kuta nangku kana tolak lampar rimak kepuang ku kana jiapa kialle. Kanya KBHI ri bokuna Masjid Agung Syekh Yusuf ni kana jisandre. Ku kana nene jiapa kialle na kana jisandre. Ku ne mati mi. Ku tanya juga na tamat tu ifrat apa kiran. Nah kan nanti naman tu ngaji sandre mantung. Kanjeng lampai. Iya. Kenapa berangkat kita tanah suci? Bilang ki karena rahmatnya Allah yang saya kejar. Kenapa sholat ki? Karena rahmatnya Allah. Kalau pahala yang dikejar Pak ini iblis, pahalanya banyak, diusir dari sorga karena Allah marah. Tapi kalau Allah sayang sama kita Pak Ibu, tidak minta pun Allah akan kasih. Yang kedua, selalu makna kapan? Kasih kador itu aja mekenne. Ketika cikuru kador nak kebidisiku. Ngapa kan Jawa ya? Tapi apa kau kan kasih kador tong. Yang kedua, apa yang masukkan kita ke dalam sorga? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, dari diawali supaya dapat ke syafaatnya Rasulullah, diawali dengan banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Iya, di rumah ini kan tidak ada tahun ini tidak ada. Insya Allah tahun ini ada haji, mudah-mudahan umroh dengan haji. Insya Allah, karena 2 tahun ini tidak ada haji umroh, belum ada undangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau belum ada undangan dari Rasulullah, undang Rasulullah datang ke rumah tak. Bagaimana caranya? Banyak salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Anta syamsun. Anta nurun fauqa nuri. Jadi balato makin pun nak berasa ke menyapu. Sallallahu ala Muhammad. Anak tadi ayung-ayung ibunya makin lagu dandu. Yuk ibu-ibu kalau nayung-ayung anak-anak. Ada setang. Ada setang. Astaghfirullahalazim. Pakai salana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Tidak ada nata cucuta ibu. Tidak ada cucuta suami ta. Pernah tinro usap-usap Tommy. Sallallahu. Sagian ta sambal limanta. Alay. Weh ta sambang kemai kakati. Ribangkena. Astaghfirullahalazim. Wih kodong. Ribangkena. Ya Allah. Memang tuh kita salah paham.
sangrading. Iya, banyak-banyak salawat. Iya. Pak Ibu, Pak Mopurang adikku cerita sedikit. Ada jamaah umrohku. Ternyata mantan preman. Nah kan Ustadz, mau ke berangkat umroh tapi mau ke berangkat kalau sama Ki. Aku bilang, kenapa mesti sama dengan saya? Nah bilang, Ustadz, kan ku tahu Ki bilang, tahu Ki bahasa Arab, pintar Ki bahasa Arab. Jadi supaya bisa Kak dipertanggungjawabkan di depannya polisi Arab kah? Karena ngapa kah? Nangkap bajuna, ada rasi tato. Rasi tato kalian, aku ya Allah ya Rahman. Tato paling cak dia cicak. Rasi mentongi tato. Nah karena kuliah jadi yang pertanggungjawabkan jo kira-kira. Kau tenang mako kalau tato jinak kini tuh jatuh tato konrine bunga mawar. Tapi mate mi, akak namami. Angana sambaran tuh Ustaz. Kau nata. Apalagi Nabi bilang sama saya karena Ustadz baru kak aku kasih tahu kini dia tapi jangan bilang-bilang karena apa karena baru kak mau akui kalau Allah itu Tuhanku. Kau nih panratojing kontu. Kau na doi halal junera nek main karena halal Ustadz. Kau apa buktinya? Nah karena beberapa bulan yang lalu meninggal orang tuaku. Ada pembagian warisan ini yang kujual. Kabosan tomat jadi premang. Bilang ayo mi padem berangkat tinggalkan Jeddah menuju ke Madinah. Apa aja yang kuceramakan? Ku bilang jangankan saya, jangankan kita semua yang hadir di sini, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Mengaku semua beriman. Ayo banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Ku sampaikan lagi di riwayat di atas bus. Apa ku bilang? Ku bilang ketika Rasulullah menerima perintah solat, dipanggil oleh Allah menerima perintah solat Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jari tangannya ratusan ribu. Rasulullah bertanya, ya Jibril siapa itu? Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Apa dia bisa catat ya Jibril? Dia bisa catat air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini malaikat dia bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Bahkan tetesan terakhir pun dia bisa catat berapa banyak yang turun ke muka bumi. Dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Kagum Rasulullah. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ini ngomong seperti ini. Ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Nabi bilang apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu satu kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina. Begitu mau masuk kota haram Madinah. Aku bilang Bapak Ibu bangun maki. Mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Kan 6 jam sampai 7 jam perjalanan Pak. Dari Jeddah ke Madinah. Bangun maki Pak. Mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Ku awali mi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam. Alaika salawatullah alaika. Ini yang rahasia tato kalena yang belum mengakui kalau Allah itu Tuhannya. Kamatongi to kasusukan. Kamatongi orang kesurupan berdiri teriak, "Salamu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Nabi Allah." Ini mi umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan kesalahan, yang banyak dosanya akan mengunjungi rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Sujud di lantai bus, batina ngaru, na turun-turun nganjon lantai bus. Satu bus menangis semua. Mau maki masuk di kamar hotel nih jamaah aku niku ditundri pangaru kah. Karena ngapa nih ngaru kam anak-anakku dia parisi gigi. Ku kana nak ke salawakku nakaru gigi na parisi ku kana tutin atong harapangan. Serius ku to. Astagfirullahalazim. Ku kana to mo nak ke salawakku nakaru.
Ya Allah ya Rahman. Makanya banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini yang akan membawa yang akan memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Jadi dua yang kasih masuk dalam surga Pak Ibu, apa itu? Rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kasih kador itu aja makan nih kemana pangoku kador ngasing. Ya, mudah-mudahan almarhumah Hajjah Sarkia binti Saloko, mudah-mudahan puang siang dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya dalam kuburnya, diberikan penglihatan yang luas dalam kuburnya. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Berapa anaknya almarhum? 8 anaknya. Satu saja anaknya yang baca Quran. Ini enaknya kalau punya anak soleh, Pak. Enaknya punya anak soleh. Karena biar tidak nadoakan ki anak ta selama anak itu melakukan kebaikan. Anak solat, anak puasa, anak baca Quran, anak berangkat tanah suci, anak bersedekah. Pahala anak tidak dikurangi oleh Allah. Pahala tersendiri mengalir untuk orang tuanya. Itu enaknya punya anak soleh. Makanya kalau berdoa ki, yang ki kalau masih kecil-kecil anak tak jangan ki dulu sangin rezeki mamu pahala. Kan pas sali hari kapang. Oh, nah taba maknake. Satu anak na soleh, yang lain soleha. Yang mana tahu? Amo terima deh. Nakke kamu tahu nya nakke ya. Apa anakku, talu anakku kularang ngasih jilbab. Pasangin burak nih. Ini enaknya punya anak soleh. Ku tambahin sedikit ini kapan cara makan nih. Enaknya kalau punya anak soleh Pak. Iya. Makanya kalau masih kecil anak, jangan dulu carikan pekerjaan, kacat diji. Minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak soleh dan soleha. Kakak makaman tahu apalagi berarti di tanah suci puang. Sangin rezeki mamu na pala. Ini jemaah aku nakan ustad, antara sarun taman tagali pakai buna suruga, pakai buna kabaya. Ku antar kita maka bodoh-bodoh nak jadi kusurungin aja. Paling caleper ka pun anak kengeran jamaah. Kajai pak kutanangku. Kuiro ngasih ku singkan apa doa na tahu. Ini jamaah aku di Padang Arafaya, jamaah haji 2010. Kau ngapa nih seharusnya wukuf di Arafah tahu pala doa ngisik kiri ki. Angapa yang nalibat na wukuf tahu? Mengalle kopi nak kalur. Kuku tanang iku kana tena kateni pala doa ngana kana leba ma. Kau na ya apa jadi doa nganta nak kana o karing. Sareng ngasentung aku dong apa na pala katawan rini. Kau kana ya tahu. Cocok. Katanya tuh pala kodin jore. Oh na cocok gitu. Nagapangasing. Ini jamaah aku yang satu kuantar ini begitu keluar ku tanya ki apa kita minta. Nah bilang minta ke Ustadz mudah-mudahan sertifikasiku cepat di keluar. Kau nih belaan untuk naik mana sertifikasi pala. Ini yang satu lagi jamaah konwal Ustadz antar ka masuk di Hijri Ismail. Ku antar ki masuk. Sampai di luar ku tanya apa kita minta. Nah bilang minta ke Ustadz mudah-mudahan daganganku lancar. Sangin rezeki mami. Ini jalan doanya waktu di Madinah. Ustadz antar saya masuk di roda sholat tahajud deh. Ku bilang iya jam berapa kah kita mau tak. Nah bilang jam berapa kah kosong. Ku yang kau bicara kosongnya pun nandri ini. Tena kosong nandri ini. Bilang jam berapa bagus. Bilang kita jam berapa. Nah bilang jam 1 di. Ku bilang iya. 1:30 nih mirelekan kamar aku. Ustadz ada mak, kulan tayam mak. Jene karung. Jam 1 ku antar masuk, jam 3 pi baru lolos masuk di roda. Kulan masuk maki itu kosong. Nah bilang kita iya, aku bilangnya maki pusing yang penting masuk ki. Masuk maki selesai ki sholat, ku tunggu ki di pintu luar nah. Siapa yang duluan keluar tunggu ya, atau saya yang duluan ku tunggu ki. Dia bilang iya Ustadz. Sulu kakubo ya tini. Saat dia lepas sambayun subuh tene munjuk-munjuk. Masalah anak yang binting sandalana. Napa ripa binting sandala ka kau nanti untung harapangan. Iya nak untama nonda masih laskar ka. Haj ukhrut. Kalau Medina itu kan lembut cara ngomongnya. Haj ukhrut yalla. Haj ukhrut yalla. Sulu masih. Lepas sambayun subuh di situ kembali ke hotel. Sementara sarapan pagi datang berteriak, Ustaz terima kasih banyak. Oh nyaman na sholat di roda. Aku bilang batu ke maiki. Nah bilang dari roda jatuh. Aku bilang kenapa tidak keluar. Nah bilang nyaman sekali lalang Ustaz. Aku bilang tidak nausir ke polisinya. Nah bilang setiap nausir ke pindah tempat baru baca ke Quran. Tidak jadi nausir.
Ku bilang apa itu diminta di dalam. Dia bilang apa lagi yang mau ku minta Ustaz. Seumuran saya ini apa lagi. Saya injak tanah suci anakku semua yang patungan ini. Ku bilang jadi apa jadi minta. Dia bilang mulai jam 3 sampai selesai sholat subuh satu jadi doaku. Ku bilang apa itu doa. Dia bilang ya Allah. Mudah-mudahan kehidupanku sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku bilang jahina mau jamaah aku irana kita tonji lain doa ta. Nabi alhamdulillah Ustaz. Iseng-iseng matanya berapa mi umur tak? Nabi alhamdulillah Ustaz umurku sekarang 62 mi. Boleh setahun mama ki sholat. 1 tahun mama ki hidup. Nabi bilang kenapa kita bilang begitu? Bilang kita tonji minta kehidupan tak sama Rasulullah. Rasulullah umurnya kan 63. Kita 62 berarti 1 tahun mama ki hidup. Nah simpangin nasi Nabi bilang jadi Ustaz. Ku bilangnya urusan tamam itu ya iya. Nabi bilang sebentar malam antar lagi masuk. Ku bilang apa saya namanya ini pala. Nah karena laku ralat gitu aku. Ternyata malah tonji mate. Makanya ayo berdoa. Supaya dapat anak soleh. Karena ini menaknya. Orang tua meninggal. Anak baca Quran di dalam kubur. Almarhumah puas siang akan ngomong. Ya Allah. Siapa yang memberikan mahkota kemuliaan kepada aku. Siapa yang memberikan baju kehormatan kepada aku. Malaikat mengatakan tuh anakmu di dunia lagi baca Quran. Nyaman. Apalagi kalau ada cucunya bisa jadi penghafal Quran. Insya Allah. Makanya Pak Ibu, apa anakku pantang mengasir pesantren. Tidak ada yang tinggal puang. 1 di Takalar di pesantrennya Ustadz Khumedi Hatta. 1 di Maros. Baca kitab Mika Khatam 30 juz paling tua. Umurnya baru 16 tahun. Sekarang sudah baca kitab. 2 di Ponorogo, Jawa Timur. Yang anak gadisku puang umur 6 tahun aku kira main joring. Hafal Quran. Sekarang sudah kelas 5 SD dengan kelas 3 SMP. Di sana berdua, enggak pernah dijunguk-junguk kodong. Karena sementara COVID ini. 4 tahun yang lalu Pak, meninggal bapakku. Datang ku junguk itu anak gadisku. Ku bilang, nak kakek udah meninggal. Dia bilang, kakek yang mana? Ku bilang, bapaknya bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan Pak? Kang agak caleper gini ya. Terus sing kana nayare na turuki. Bapak kakek udah meninggal nak. Kakek yang mana? Bapaknya bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan Pak? Saya bilang bulan lalu nak. Kok nggak dikabarin? Saya bilang kan nggak ada handphone di sini. Iya paling tidak kan WA ustazah saya supaya kita bisa sholat gaib di sini. Kasihan kakek Pak. Wih batina ngaruk kodong. Nah bilang apote-pote tomin jo ngaruk tomin. Nah bilang jadi kalau saya balik ke Makassar nggak ketemu lagi dengan kakek. Bilang nggak ketemu lagi nak. Lama menangis, ambil tisu, lap air matanya mamanya. Nah lap tong air mata aku. Apa Nabi bilang? Tenang Pak, biar saya masukkan kakek dalam sorga. Saya bilang kok ngomong seperti itu nak? Ustazah saya ngomong begini kemarin Pak. Siapa yang anaknya penghafal Quran, ikhlas karena Allah, 7 keturunan dijamin masuk ke dalam sorga. Aku bilang jadi kalau ada keluarga yang tidak masuk dalam sorga, Nabi bilang keturunan ke-8 itu. Aku bilang cocok gitu. Kan 7 keturunan. Ya mudah-mudahan bahagianya almarhumah dalam kubur. Ayo sama-sama baca umul kitab. Al-Fatihah.